Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahim. Para hadirin ikhwatu iman, jamaah pengajian Ahad malam Masjid As-Saff, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kewajiban sebagai makhluknya dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan balasan, ya, pahala sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang tidak salah, ya, apabila kita senantiasa memiliki harapan untuk bisa mendapatkan balasan kebaikan, untuk bisa mendapatkan pahala, bahkan pada akhirnya bisa mendapatkan kenikmatan kelak di tempat yang paling mulia. Sebab kalau kita mungkin pernah ada yang mengatakan atau pendapat yang juga sebetulnya pernah juga disampaikan oleh para ulama, ya, terutama dari kalangan kaum sufi atau sufisme ahli tasawuf, bahwa ibadah yang kita lakukan, ya, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, melaksanakan kewajiban, tentu ciri keikhlasan itu, kata mereka, ketika seseorang tidak mengharapkan apapun, gitu. Jadi tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan balasan, termasuk berharap untuk bisa masuk surga. Jadi pokoknya mah lamun urang midamel parentah Allah teh cukup dengan melaksanakan perintah itu, itulah wujud cinta kepada Allah, gitu. Jadi kalau orang cinta kepada Allah tidak perlu harus diberi balasan, ya, atau pamrih dalam bahasa kita.
itu dianggap keluar dari makna ikhlas gitu, atau mencederai keikhlasan. Tapi kalau orang berharap adanya balasan berarti itu ikhlas teh gitu. Da ikhlas mah cenah tidak mengharap apa-apa. Sapertos urang masihan naon we panginten kanu sanes. Ciri ikhlas teh kumaha? Upami teu aya harapan nanaon gitu, atau tidak ada pamrih dari apa yang kita berikan. Jadi selama hoyong naon kengeng pahala atau hoyong lebat surga, itu kata mereka cenah keluar dari makna ikhlas. Da ikhlas mah rela melaksanakan perintah Allah. Aya pahala atau henteu cenah gitu. Ada surga atau tidak ada, yang penting mah apa yang diperintahkan Allah laksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, padahal kalau kita baca dalam Al-Qur'an ya, Allah sudah sangat jelas gitu. Ya. Bahkan menjanjikan dalam Al-Qur'an bahwa amal-amal yang dilakukan ya, sebagai wujud dari keimanan kepada Allah, maka Allah menjanjikan adanya balasan dari amal-amal mereka, atau yang kita sebut dengan pahala, dengan kebaikan. Pandina Al-Qur'an jelas saur Allah gitu. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum maghfirah. Allah menjanjikan tuh dina ayatnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saur Allah, satu maghfirah, ampunan, yang kedua wa ajron azima, pahala yang besar. Jadi Allah yang dengan jelas menyatakan sendiri dalam beberapa ayat bahwa orang yang beriman, yang beramal soleh, maka baginya kata Allah satu ampunan, yang kedua pahala. Kalau dalam ayat lain satu ampunan, yang kedua surga. Bahkan kata Allah sari'u, berlomba-lomba, bersegera gitu. Cek orang mah paheula-heula, paboro-boro. Satu kepada ampunan Allah, yang kedua kepada surganya. Jadi kalau kita beramal ada harapan ingin masuk surga, boleh, bukan boleh, harus begitu. Karena memang Allah yang menjanjikan bahwa yang beriman beramal soleh baginya pahala dan tempat yang mulia. Jadi apa yang mereka sampaikan tentu tidak benar ya, karena dalam Al-Quran sendiri Allah banyak menjelaskan ya, adanya pahala, adanya balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, termasuk di dalam Al-Quran yang tadi dibacakan ya, surah Tur ayat 21 ya, ini sebagai tabsyir kata para ulama, sebagai kabar gembira ya, cek orang mah pangbibita ya, jaminan dari Allah bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka akan masuk surga, bahkan akan kembali bersama-sama dengan keluarga mereka yang sama-sama beriman. Masuk ayat patarosannya Pak Bu, hari engke cenah urang di ditu bakal pendak deui moal gitu kan. Suami dengan istri atau ayah dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Kelamun di ditu di akhirat gitu bakal papendak deui moal gitu. Itu pertanyaan yang memang sering kali ditanyakan. Nah, maka dalam ayat ini Allah memberikan jawaban
ya, bahwa orang yang beriman yang kemudian mereka sama-sama beriman dan meninggal dunia dalam keimanan, maka kata Allah, kami akan hubungkan mereka, kami akan pertemukan kembali mereka, kami akan kumpulkan kembali mereka, bahkan dalam tempat kedudukan yang sama. Ari amal-amal orang Bu Pak sami moal pahalana, moalnya margi amal pahala mah tergantung kepada amalnya, kan begitu. Dan setiap orang tentu memiliki amal yang berbeda-beda, ya, ya moal 100% sami gitu, suami istri oge, ya, ibu sareng bapak atau bapak sareng ibu pasti bakal benten, ya, sok sanaos aya ibadah-ibadah nu sami gitu, tapi bakal benten ari pahala mah. Nah, maka menunjukkan kalau pahala berbeda, maka balasannya pun akan berbeda. Atau dalam bahasa yang mudahnya, maka balasan tepan surga begitu. Surganya pun akan berbeda. Nah, cenah surga teh berbeda karena memang surga teh Bu Pak dina Quran ya, oke, dina beberapa hadis dijelaskan memang bertingkat-tingkat. Jadi surga sareng neraka teh saur Nabi ya bertingkat-tingkat. Untuk siga bumi gitu hiji we gitu atau siga satu tempat dikumpulkan di sana, ternyata bertingkat-tingkat. Dan itu sesuai dengan pahala masing-masing. Kan dina hadis Bukhari peminta lepatnya. Di hadis Bukhari kata Nabi, ya, kata sahabat Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin. Kata Nabi, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Jadi lamun sok disebatkeun sabaran Bu, 8-nya. Surga teh cenah 8 tingkat. Aya nu nyebatkeun 8, aya nu nyebatkeun 7. Ya, tinggawitan Jannatul Firdaus gitu, surga Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Teras naon deui? Surga Aden dan seterusnya aya 8. Aya nu nyebatkeun 8, aya nu nyebatkeun 7. Gitu. Tapi dina hadis Bukhari mah saur Nabi mi'ata darajat aya 100 tingkatan. Jadi nu tadi mah panginten nami-namina nya, nami-nami surga aya 7, aya atanapi aya 8 dina sabaraha riwayat. Nah, di hadis Bukhari mah Nabi menyebutkan ada 100 tingkatan Pak surga. Inna fil jannati mi'ata darajat. Sesungguhnya di surga itu ya memiliki 100 tingkatan derajat. Derajat depan tingkatan. Ya, 1, 2, 3 itu darajat tingkatan, bertingkat. Dan Nabi menyebutkan di hadis itu wa baina darajatain, dan antara dua derajatnya itu, dua tingkatan surga itu ma bainas sama'i wal ardh. Di hadis Bukhari. Ya, antara jaraknya itu antara langit dan bumi. Jadi satu tingkatan surga ke surga berikutnya saur Nabi di hadis Bukhari bainas sama'i wal ardh. Ya, antara langit dan bumi. Apa jaraknya, jarak kedua tingkatan teh. Berarti jarak rauh gitunya. Kalau disebutkan satu tingkatan itu antara langit dan bumi. Ya, siga langit jeung bumi sabaraha jarakna, Bang? Itu tingkatan surga. Nah, tapi yang istimewa oleh Nabi kemudian dijelaskan lagi masih di hadis Bukhari bahwa sekalipun jarak mereka sangat jauh, ya, karena ada pada tingkatan masing-masing yang tentu yang tadi akan
berbeda sesuai dengan pahala mereka. Ya lamun bahasa orang mah bahasa orang gitu, bahasa manusia. Jadi surga teh didesain ku Allah teh Pak. Tempat dan kenikmatannya itu disesuaikan dengan kualitas amalnya. Ya lamun amalna istimewa mah ieu tah surgana teh. Kalau yang tertinggi namanya Firdaus. Mata ke Nabi lamun enggak doa ulah nu panghandapna, tapi mintalah surga Firdaus nu pangluhurna. Ya kalau bahasa kita mah Allah mendesain surga itu, ya Firdaus itu bagi manusia yang punya amalan ya istimewa. Da surga nage pang istimewa. Bahkan dalam beberapa riwayat mah dijelaskan terbuat dari emas. Firdaus teh gitu. Menunjukkan kemewahan dan segala macam. Kayak aya nu tina perak dan seterusnya. Jadi surga mah ti luhur kahandap aya. Tihanap kaluhur, pangluhur nate paling tinggi itu surga. Maka derajat itu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah yang paling tinggi itu namanya Firdaus. Nah tapi Nabi mengatakan sekalipun jaraknya antara langit dan bumi, tapi setiap ahli surga itu bisa melihat ahli surga yang lain. Inna ahlal jannati layataro auna, itu bahasa Nabi. Ahlal gurofi, sesungguhnya ahli surga itu layataro auna, mereka pasti bisa saling memandang. Ayalah la teh pasti, benar-benar mereka dapat saling menyaksikan. Maksudnya kumaha? Antara satu surga dengan tingkatan berikutnya, ternyata kata Nabi mereka bisa saling melihat, bisa saling menyaksikan. Termasuk ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu tingkat tertinggi. Ya tama berarti tingkatan para nabi, ya, para rasul, ya, yang hanya dicapai oleh mereka. Surga tertinggi bagi mereka. Tapi Nabi mengatakan ahli surga bisa melihat, bisa memandang, termasuk ahlul ghuraf. Surga nu pangluhurna teh tadi Pak. Padahal jaraknya antara langit dan bumi. Nah, kenapa jarak yang jauh tapi bisa melihat, bisa memandang? Nah, maka Nabi di dalam hadis itu mengatakan seperti orang yang memandang bintang di langit. Sekalipun bintang itu pan upang jauhna teh bintang punya, dibandingkan dengan bulan yang paling jauh teh bintang, tapi sakitu jauhna bintang tiasa katinggal ke urang di dieu, walaupun hanya cahaya yang begitu kecil, berarti menunjukkan yang tempat yang sangat jauh, tapi tiasa katinggal pan ke urang. Tah Nabi nyebatkeun maka siga kitu cenah seorang ahli surga bisa memandang tempat-tempat lain mim fauqihim, walaupun tempat itu jauh dari dia. Lamun bintang mah aya di ufuk barat cek Nabi atau ada di ufuk timur, tapi bisa ketingali ku urang ti dieu. Ya. Dan menunjukkan tempat yang jauh itu masih bisa dilihat. Ini ada keistimewaan. Jadi anu tingkatan 1 ke tingkatan 2 dan seterusnya bisa saling memandang tempat mereka masing-masing. Tapi tempat-tempatnya sudah disesuaikan dengan amal-amal mereka. Mun ibu di nomor 2, bapak nomor 5, nya di dinya we tempatna sesuai dengan amal. Atau kita dengan anak kita berbeda amal, berbeda surga. Ya. Walaupun semuanya pan surga teh Pak jannatun naim, tempat kenikmatan, tapi keistimewaannya ya itu berdasarkan kepada amal masing-masing. Bahasa tadi mah nu gampil mah didesain kenikmatannya itu sesuai dengan kualitas amal masing-masing. Mata kemudian pertarusan teh kumaha tiasa pendak keneh teu apan surgana beda. Nah gitu. Ainu murtad mah tong dicaritakeun banyak. Nu itu ka surga ieu ka neraka panggih moal eta mah pasti moal panggih da beda tempatna. Ini mah yang sama-sama di surga, apakah masih bisa dipertemukan tidak? Atau hanya bisa memandang?
Ya, oh budak orang mah di ditu gitu, bapak orang mah di ditu. Mun lebih tinggi berarti di atas, kalau lebih rendah berarti tingkatannya di bawah. Nah Bu, dengan ayat ini Allah memberikan jawaban dalam surah Tur ayat 21. Maka kata Ibnu Katsir, ayat ini sebagai tabsyir, panggumbira, pangbibita ya, bagi keluarga yang beriman. Apa kabar gembiranya? Nah, Allah mengatakan wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi ibu bapak iman ke Allah, kemudian anak sampai cucu kita, zuriat keturunan juga sama-sama beriman karena mengikuti orang tuanya. Kata tadi sahur simkuring, keluarga yang beriman, orang tuanya beriman, anaknya juga beriman sampai incuna terus gitu. Semua dalam keimanan. Nah, ini janji Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini Bu. Kami kata Allah akan hubungkan mereka, saha mereka teh? Orang tuanya dengan anak cucu mereka. Dihubungkan teh maksana dipertemukan, disatukan ya dengan anak cucu mereka, tentu dalam surga yang sama. Tah pertanyaan teh apa tadi berbeda surgana? Ya, ibu sareng bapak atau sareng putra bisa jadi surgana beda Pak, tergantung kualitas amal orang masing-masing. Tiasa janten orang di luhur, budak orang di handap, atau sawangsulna teu mustahil. Budak teh leuwih soleh tibatan urang gitunya, jadi pasantrenkeun gitu. Urang mah baheula teu sakola-sakola acan gitu. Budak teh leuwih soleh da kadidik unggal tiap dinten ya. Tahajud tiap wengi jeung saja bina lah. Ternyata ya mendapatkan pahala jauh lebih besar dari orang tuanya, pan tidak mustahil punya Pak. Maka di mana surganya? Tentu lebih tinggi dari orang tuanya. Ya. Lebih tinggi dari orang tuanya. Tah patarosenana ari dipandakeunana teh kumaha ieu teh kitu. Pan tadi Allah menjanjikan pannya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau orang tua beriman, anaknya pun beriman, maka orang tua itu akan dipertemukan dengan anak-anaknya yang sama-sama beriman. Catatan sama-sama beriman. Mun bapana muslim, anakna kafir mah geus papisah eta mah. Ya, pan bujeng-bujeng di akhirat, di dunia we geus papisah. Geus teu dianggap keluarga, terputus panuwarisna oge. Komo di akhirat gitu. Nah, maka nanti dijelaskan oleh para ulama, para ahli tafsir, bisa jadi dipertemukannya itu ibu atau orang tua yang masuk surga anak, atau anak yang memasuki surga orang tua. Apa tadi disarengkeun teh berarti disasurgakeun gitu Bu. Ibu di hotel lantai 10, anak lantai 5, anggar we teu papanggih sa hotel ge nya. Da beda kamar. Itu bunya. Lamun hayang pendak kumaha? Nya gitu. Aya di hotel mah rek aya nu turun atawa naik. Nya. Hayang papanggih mah gitu, atawa apartemen pan laminya. Hayang panggih kumaha nya sok we saha nu rek datang gitu. Nu ti handap ka luhur atawa nu ti luhur ka handap. Nya. Eta di dieu di dunia mah kitu. Bisa anak yang ke orang tuanya atau orang tua ke anaknya. Aya nu naik, aya nu turun. Tapi bentenna di surga mah Pak daya bentenna teh. Catatannya ini, bahwa dipertemukannya itu
dengan menaikkan salah satu tingkatan surga. Nah, iya bentena. Jadi di surga mah moal aya nu turun tingkatan. Tidak akan ada yang turun derajat. Turun derajat teh nu ti luhur ka handap, tidak akan pernah terjadi. Ya. Berarti dipertemukan itu bagaimana Pak? Dengan menaikkan salah satu tingkatan itu. Ya lamun putra di nomor 2, ibu di nomor 5, tah anak yang naik ke atas. Papenak we didinya atau terbalik. Ya. Anak di atas nu tadi teh leuwih soleh tibatan urang, ibu di handap kumaha yang patepang, bukan anak yang turun ke bawah. Tapi tetap orang tua yang naik ke atas. Mata keman surga mah bertingkat 1, 2 dan seterusnya, dan setiap orang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Jadi moal pernah kacaturkeun Pak di surga mah turun derajat, turun tingkatan. Ya, tapi dipertemukan, dihubungkan dengan anak cucunya dengan menaikkan kedudukan mereka, walaupun asalnya kedudukannya tidak seimbang. Taya kabar gembira nate Pak. Kabar gembira bagi keluarga yang beriman, dipertemukan dalam satu surga yang sama walaupun amalnya berbeda. Wa ma alatnahu min amalihi min syai', dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ngarah sarua teh lain anu leuwih dikurangan. Abdi teh pahala teh sakitu, surgana nomor 3. Ya. Bapak seueur teuing. Kuna mah nomor 5 kuranganna wios abdi mah. Hayang nomor 3 bareng jeung budak tah moal aya Pak. Pahala surga nu dikurangan. Peda hayang babarengan. Ya. Jadi tidak ada pahala yang dikurangi untuk bisa dipertemukan. Nu aya mah ditambahan gitu. Disempurnakan yang kurang oleh yang lebih. Kenapa? Kullu mri'im bima kasaba rahin. Karena tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini yang salah satu kita yakini, bahwa pahala yang didapatkan oleh setiap orang itu tergantung amal yang dilakukan oleh orang itu. Ibu, bapak, misalkan anak beramal, bagi siapa pahalanya? Ke masing-masing weh gitu. Walaupun pahala kita berlebih bisa diberikan kepada orang lain, tidak bisa. Pun bojo teh sakedik pahalana pasikeun we ka pun bojo sapalin. Moal tiasa bunya, atau terbalik, atau kepada anak tidak. Ya, maka tidak ada pahala yang diberikan kepada orang lain atau dioperkeun ka batur. Ya, kumaha ibu, ibadah apapun yang kita lakukan keur saha pahalana? Keur urang nu midamelna. Ya, jadi teu bisa teu tiasa dihadiahkeun kanu sanes gitu. Nah, jantan dina surah Tur ayat 2 hiji saur Allah, orang yang beriman yang kemudian keturunannya pun beriman, maka akan dihubungkan dalam satu tingkatan yang sama, bukan karena amal yang dikurangi, karena setiap orang tergantung kepada amal-amal yang dikerjakannya, baik dan buruknya. Nah, orang tinggal tafsirna. Pertama dalam tafsir Al-Lubab. Alhaqna bihim zurriyatahum wa zurriyatuhunna yusaddiqu alal aba wa alal abna. Kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Anak cucu di sini ya itu berlaku untuk orang tua, bapak-bapak dan anak-anak. Pan ari biasana Bu, anak cucu teh kasahata kahandapnya. Anak cucu teh berarti incu anak jeung incu urang. Ari bapak kaasup teu. Tah termasuk anak cucu teh kita anak dan cucu, tah termasuk orang tua juga
masuk pada zuriyah itu. Ya lamun ti bapak, urang, anak, incu dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam zuriyah, baik bapak atau anak. Pan lamun siga hadis kieu lah, doa anak yang soleh, pan kabayang teh budak urang we nya. Nu kabayang teh pan budak urang, padahal urang geus sarua budak. Cek saha? Cek aki budak urang. Jadi rasanya teh keur budak we doa teh pan urang teh budak. Nya. Budak bapak urang gitu. Anak orang tua kita. Jadi berlaku untuk siapa? Untuk semua orang tua, untuk semua orang gitu. Nganu kabayang teh keur budak urang we padahal urang teh pan budak gitu nya. Ai annal mu'mina idza kana amaluhu aksaro. Tah ini Pak Bu. Yaitu bahwasanya orang yang beriman apabila keadaan amalnya lebih banyak, teh sejantennya Pak Bu, lebih banyak amalnya, ulhiqa bihi mandunahu fil amal. Ya, maka akan disertakan dengan orang yang di bawahnya dalam amal anak, ya, ibnan kana au aban, baik dalam amal anak atau amal orang tua. Seperti tadi, ya, ibu ramana di luhur, budakna di handap, maka anak dan orang tua itu akan dihubungkan, akan dipertemukan, akan disatukan kembali walaupun jumlah amalnya berbeda. Bisa jadi amal anak yang kurang atau amal orang tua yang kurang, eta mah tergantung amalna masing-masing. Wa huwa manqulun an Ibnu Abbas wa ghairihi, ini dinukil dari pendapat Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Jadi saur Ibnu Adil dalam tafsir ini bahwa orang yang beriman yang keadaannya lebih banyak itu akan disertakan dengan amal yang lebih sedikit, ya, walaupun asalnya tingkatannya berbeda. Sumaqala Az-Zamakhsyari, kemudian Az-Zamakhsyari berkata, bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya, bersama-sama dalam keimanan kami akan hubungkan mereka dengan anak cucu mereka, ai bisababi imanin azimin rafi'il mahalli, yaitu dengan sebab iman yang agung dapat mengangkat tempat. Jadi sanes turun Pak, tapi dengan keimanan itulah yang akan mengangkat tempat. Berarti nu tadi teh Bu moal aya nu turun ya di surga mah, tapi semuanya naik tingkat walaupun amalnya berbeda. Wa huwa imanul abai alhaqna bidarajatihim dzurriyyatahum wa in kanu la yastahilunaha tafaddulan alaihim. Tuh Pak, yaitu imannya orang tua akan kami hubungkan dengan derajat mereka anak cucunya sekalipun mereka tidak patut. Nu mana nu tidak patut teh? Eta nu dihandap naik ka luhur. Pan kedahna malah mun ninggal jumlah amal mah ti dinyawe dihandap. Da amal dengan sakitu-kituna. Ya. Tapi kemudian yang di bawah ini naik ke atas ke tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Ibnu Adil mengatakan tafadulan alaihim, sebagai keutamaan atas mereka. Keutamaan naon Pak? Keutamaan iman yang agung itu. Dengan keimanan itulah akan saling mengangkat derajat di surga. Numawi yang harus dipertahankan sampai meninggal dunia mah iya Pak Bu, ulah nepi ka murtad sakitu gitu. Ulah nepi ka anak incu teh aya nu kaluar tina Islam, aya nu kaluar tina iman. Sabab lamun kaluar tina iman mah geus moal bisa disalametkeun. Sudah tidak akan ada kesempatan bisa keluar dari neraka. Tapi nu iman mah bagaimanapun amalnya, najan loba amal-amal buruknya, ya, artinya dia apa Bu? Masuk dulu ke dalam neraka,
tapi masih ada kesempatan keluar dari neraka. Ya, setiap orang yang beriman ada kesempatan, atau bukan ada kesempatan, setiap orang yang beriman akan masuk surga. Tapi nanti ditimbang heula pan amal urang teh Pak, seueur mana ieu? Mun banyak amal soleh berarti ka surga, lamun ke banyak dosanya berarti nyimpang heula ka neraka. Tapi akhir nama bisa masuk surga. Tapi da ari kedah nyimpang heula mah Bu. Gitunya. Keun we asal da geuningan ka surga ke oge. Jangan nyimpang heula gitu, daek nyimpang heula ka neraka gitu. Ya. Pan urang mah alim hoyongna mah langsung weh kitu nya. Ulah sumpang simpang heula gitu. Tah, di dalam tafsir Ibnu Katsir mah kenapa ini keutamaan ini diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Nah, Ibnu Katsir mengatakan Allah memberitahukan an-fadlihi tentang karunia, itu karunia ti Allah. Yang kedua wa karomihi, kemurahan. Kan Allah mah Maha Pemurah. Ya padahal mah amal sakitu mah geus we di dinya teu kudu kaluhur da di dinya ge surga sarua kenikmatan. Tapi ieu mah ditahekeun kaluhur. Bahkan bisa bersama-sama dengan keluarganya lagi, dengan orang tuanya. Nah, Ibnu Katsir mengatakan ini adalah karunia ti Allah. Yang kedua kemurahan. Ya wa imtinanihi anugerah wa lutfihi kanyaah bi khalqihi wa ihsanihi kepada makhluknya dan juga kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh kanyaah ti Allah gitu. Kemurahan ti Allah bagi orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya meninggal sama-sama dalam keimanan. Annal mu'minin idza ta'abathum dzurriyyatuhum fil iman yulhikuhum bi abaihim fil manzilah. Tuh. Wa in lam yablugu amalahum. Bahwasanya orang beriman apabila anak cucu mereka sama dalam hal keimanan, maka anak cucu mereka diikutkan kepada mereka dalam kedudukan yang sama. Jadi mimiti nama kumaha amalanna heula Pak. Ya, di nomor sabaraha di surga nu mana berdasarkan kepada tingkatan amalna heula. Tapi nanti akan dihubungkan oleh Allah, akan dipertemukan. Wa in lam yablughu amalahum, walaupun mereka anak cucu itu belum mencapai tingkatan amal orang tuanya. Sakitu ge untung bisa asup surga ge panghandapna ge teu naon. Asal surga we nya punya. Daripada pangluhurna di neraka mah. Tapi ada harapan lain kan dalam diri kita. Ya, satu surga dan dipertemukan kembali. Ya. Pan ari dina basa urang teh naon Pak? Reuninya pantong boro-boro engke pan di dunya wae reuni teh pan geus 50 tahun teu pernah euna patepang deui bahagiana ge luar biasanya Pak. Komo di surga yang sudah masa yang lama dipisahkan. Panting ngawitan urang ngantunkeun lebat alam kubur, alam barzah pan papisah bunya sadayana. Istri, suami, istri, anak, incu kabeh papisah. Eta mah berjuang masing-masing we harita mah. Ti mimiti alam kubur teh dengan amal kita masing-masing. Nanti bertemu lagi di surga paling dekat. Sakumaha bungahna gitu. Sudah melewati tahapan perjalanan akhirat yang sangat panjang. Pan salami aya dina tahapan masing-masing mah tidak bisa saling menolong menyelamatkan. Urang nuju di mahsyar, urang nuju di barzah atau di alam kubur tiasa tebu saling menyelamatkan, saling menolong teu tiasa. Suami, istri, anak semua masing-masing. Di mahsyar semua masing-masing. Ya. Kayak keur naon terakhir teh melintasi titian asirat semua masing-masing. Tah engke pamisalamat di surga nembe tidinya ada kesempatan dipertemukan kembali tuh. Anu terpisah dalam masa yang sangat panjang.
Pandina Quran dina hadis dijelaskan perjalanan akhirat teh lebih lama dibandingkan dengan dunia. Ya. Jadi teka gambar kumaha suka bungahna bahagiana papendak deui gitu. Ya. Nah bahkan kata Ibnu Katsir fayujma'u bainahum ala ahsanil wujuh tuh. Ya kemudian mereka mana? Oh ya kalangkung punten. Litukiro ayunal aba bil abna indahum fi manazilihim. Demikian itu agar hati para orang tua merasa senang dengan berkumpulnya mereka bersama anak-anak mereka. Ibunya, orang tiap dinten pendak jeung budak dasa imah biasa. Tapi lamun ieu budak sakola di mana di asrama di pasantren komo ke luar negeri mabu teh pan ada sesuatu yang berbeda. Jika simkuring aya pun anak di pasantren di ditu da beda atuh ka naon teh ka sono teh gitunya padahal mah teh jauh-jauh teuing masih keneh di dieu gitu di naon teh nya tebih sakedik tapi ketika bertemu ya hayang we kitu ngalongok teh pada cek basadan ulah wae ulah dialongokan wae da di dieu ge diperhatikeun tapi hayang we urang ngalong teh kan gitu bunyi eta teh kerek sabulan kerek saminggon gitu tapi hoyong we pendak teh gitu. Nah maka kata Ibnu Katsir seperti itulah Allah memberikan kebahagiaan kepada keluarga yang beriman agar hati mereka senang dengan berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Nah, payujma'u bainahum ala ahsanil wujuh. Aisyahnya klik dia lah. Dan akan dikumpulkan ya mereka bersama-sama itu bergabung itu dalam dengan keadaan yang sebaik-baiknya dari segala segi. Namun ayeuna loba kan nyeri. Loba nu karaos ti ditu mah moal, Bu. Ya, di dieu nyeri sampean abdi teh. Nyeri cangkeng ti ditu mah moal. Pokoknya di surga nyeri cangkeng keneh. Atau lain ke tempat kenikmatan gitu. Di surga tapi segala nyeri atau lain ke surga. Cek Ibnu Katsir mah dikumpulkannya pun dalam tingkatan yang sama bahkan dalam keadaan terbaik. Ya. Kararah sep deui Bu engke mah di ditu, gareulis deui gitu. Dan Allah akan mengangkat amal yang kurang dengan amal yang sempurna. Janten ulah silih andalkeun kewe ku sugan we budak meleuwih soleh. Bisi budak justru kurang. Urang leuwih soleh gitu. Kayak urang ngangkat budak. Gitu. Jadi ulah ngandalkeun heula batur gunya. Hadakeun we ari si bapak sok tahajud unggal poe atawa ibu. Urang berlomba-lomba heula kenu kurang disampurnakeun ku urang gitu. Ya. Bisi itu kurang sarua. Gitu. Nah, oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat tadi, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Di handapna intinya kata Ibnu Katsir, tingkatan berbeda, inilah nilai keutamaan orang-orang yang beriman syaratna mereka meninggal dalam keimanan ya tahu ya Pak. Gaduh putra, gaduh incu, ulah nepi ka kaluar tina iman. Ya. Lamun kaluar tina iman, murtad, wah tos we eta mah papisah. Najan ibu bapak soleh sakumaha wae ge tidak akan bisa dipertemukan, mustahil. Ya, dipertemukan. Halaman kedua mah mangga wae lah diawas satunya. Ieu mah dasami tafsirna intinya kieu Pak intina mah. Ketika ya Allah memberikan karunia kepada anak-anak dengan kemudian dinaikkan tingkatannya ke surga tertinggi, namina teh barokah amal orang tua. Itu bahasa Ibnu Katsir. Jadi barokah amal orang tua teh naon? Eta budak kaangkat ka luhur. Eta namina teh barokah amal ibu bapak. Ya lamun ibu bapak beramal melaksanakan kewajiban eta teh aya barokahna Pak. Naon barokah amal teh? Bakal ngangkat budak urang. Tapi lamun urang nu kaangkat ku budak, bahasa Ibnu Katsir doa anak yang soleh. Matakpan dina hadisna aya orang tua nu kaget asup surga, tuluy surgana ditaekeun ka luhur. Pan reuas.
asup surga ge alhamdulillah abdi teh ya Allah, tapi nah bet ditaekeun kumaha cek Nabi cek Allah bistighfari waladi kalaka, karena istighfarnya anak-anak mulah kamu terangkat surganya ke atas. Ya lamun urang mah barokah, anak mah doa. Tanu terakhir Pak dihandapnya dina surah Al-A'raf 40 ieu dalil ketika ada salah seorang yang kafir maka mereka tidak akan bisa masuk surga sekalipun anak atau orang tua sendiri. Bahkan Allah menggambarkan tidak akan terbuka ya surga bagi mereka sehingga unta masuk ke lubang jarum. Bu, onta segede kumaha? Gede, liang jarum leutik. Bisa moal onta asup kana liang jarum. Ya, atuh gedean we liang jarum, atuh lain ge jarum ari gede mah ya. Nah, atuhnya perbandingan teh meni jauh-jauh teuing, cek ahli tafsir ini menunjukkan mustahil-mustahilnya. Ada yang berbeda akidah, ada yang murtad bisa terselamatkan. Urang teh nya ka budak, tapi budakna murtad, maka kasih sayang apapun tidak akan bisa memasukkan mereka, mengeluarkan mereka dalam neraka, seperti mustahilnya unta masuk kana liang jarum. Matang tadi catatanna ulah aya nepi ka nu murtad weh kitu. Aya kemungkinan mereka bisa keluar dan bahkan dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya. Rupina masa kitu panginten ya bahasan surah Tur ayat 20 hiji, mudah-mudahan leres-leres ayat 6b janten panggumbira kanggo urang sadaya bahwa ternyata keluarga yang beriman ya akan dikumpulkan kembali oleh Allah bahkan dalam satu tingkatan surga yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.